Hai, apa kabar? Ya, jadi masuk bulan September, waktunya konten rakit PC lagi. Jadi ini adalah PC requestan dari salah satu subscriber saya yang pengen dirakitin PC dengan budget tidak lebih dari 15 juta. Tapi untuk VGA yang dipakai itu harus dari MSI, yakni tipenya tuh Gaming X yang 2 kipas. Jadi ini adalah salah satu tipe yang high-end-nya dari MSI. Untuk seri yang dipakai adalah RX 6600 XT. Dan untuk platformnya jadi sekalian aja pakai yang AMD, di sini juga pakai CPU dari Ryzen. Dan buat kalian yang mungkin pengen dirakitin PC juga, kalian bisa langsung kontak saya aja di Instagram, DM aja di @geekgadgetindo, atau kalian juga bisa email saya ada di kolom deskripsi di bawah. Dan ya, kira-kira seperti apa performa rakitan PC kali ini? Kita coba lihat dulu. Sebelum pembahasan detail partnya, kita lihat dulu proses rakitan PC-nya. Let's go! Yes, ini dia PC-nya udah jadi, dan ya PC ini bakal dipakai buat gaming tipis-tipis lah sama ownernya di tengah kesibukan kerja. Dan untuk rakitan PC kali ini seperti yang saya bilang, budgetnya itu tidak lebih dari 15 juta. Yuk langsung aja kita bahas part-part apa aja yang saya pakai dalam PC rakitan kali ini. Dan dimulai dari casing dulu yang paling pertama. Jadi casing yang saya pakai di sini adalah dari Aigo Dark Flash yang tipenya DLM22. Jadi ya, ini tuh adalah pesan dari owner PC-nya. Pengen yang casingnya tuh di bagian depannya tuh tertutup ya, jadi biar nggak mudah kemasukan debu. Setelah cari sana-sini, dan dipilihlah akhirnya casing ini, Aigo Dark Flash DLM22 di harga 560.000. Untuk kualitas casingnya ini lumayan bagus, plat yang dipakai juga tebal dan berasa kokoh. Secara look, ini udah sesuai request-nya yang simple dan juga minimalis. Kekurangan dari case ini menurut saya ada di bagian front panelnya yang masih menyediakan port USB 2.0 dan belum ada port USB-C. Sementara untuk airflow-nya ini juga awalnya jadi concern saya karena di bagian depan, sisi kiri ini beneran tertutup ya. Jadi dia hanya mengambil udara dari sisi kanan di bagian side panel yang tertutup. Itu ada bolong-bolongnya gitu sedikit. Untuk expansion slotnya ini masih bisa dipasangin 2 buah masing-masing ya untuk harddisk 2,5 dan juga 3,5 inci. Next, untuk bagian CPU pakai AMD seperti yang saya bilang tadi, yakni Ryzen 5 5600. Ini yang polos ya. Ini adalah salah satu CPU underrated menurut saya yang cukup jarang saya lihat dipakai dalam berbagai rakitan PC. Umumnya orang-orang pakai 5600X atau 5600G. Secara spek dan performa, ini meski speednya itu ada di bawah 5600X, overall performanya ini nggak jauh kok dibandingkan dengan Ryzen 5 5600X. Jadi masih sangat worth it lah di harga 2,5 jutaan. Keunggulan lain dari CPU ini, dia udah support PCIe Gen 4, dimana kalau dibandingkan dengan saudaranya Ryzen 5 5600G, itu hanya support di PCIe Gen 3 doang. Jadi menurut saya kalau kalian mau rakit pakai platform AMD, CPU ini bisa dimasukin dalam list.
Nah, untuk mendinginkan CPU-nya di sini pakai HSF Tower yang jadi favorit saya di tahun 2022 ini, yang look-nya itu good looking banget, yakni Deepcool AK400. Selain dia punya look yang cakep, performa pendinginannya juga oke. Untuk nahan panas Core i7 12700 dia udah kuat, apalagi di rakitan ini cuman pakai Ryzen 5 aja, jadi aman. Untuk kalian yang suka dengan pendinginan RGB, ini adalah salah satu HSF cooler yang bisa dengan mudah saya rekomendasikan. Terlebih lagi, kalau kita beli HSF ini, kita dikasih 4 buah kawat pengait kipas. Jadi, artinya kita bisa tambahin 1 buah kipas lagi di bagian belakangnya untuk dapetin mode push-pull. Nah, untuk mobonya di sini, untuk menekan budget ya, biar nggak lebih dari 15 juta, pakai motherboard seri tahun lalu, yakni Asus Prime B450MA2. Kekurangan dari Mobo ini dia masih pakai PCIe Gen 3 doang dan hanya ada 1 slot SSD NVMe. Tapi overall selain itu Mobo ini tuh udah oke banget. Portnya lengkap, punya 4 buah slot untuk RAM DDR4, terus pendinginan VRM-nya juga udah lumayan oke, udah support RGB Sync juga dengan Asus Aura, dan tentunya harganya tuh terjangkau banget, hanya 1 jutaan aja. Jadi next kalau mau upgrade yang nggak pusing-pusing amat lah untuk budgetnya. Lanjut nih, untuk RAM, pakai RAM favorit saya, tipe yang non-RGB, yakni Team Group T-Force Dark Z Alpha 2x8 3600 MHz. Performa RAM ini oke banget karena punya charge latency yang lumayan rapat di 18, dan tentunya harganya ini bersaing banget. Di harga 1.055.000 kita bisa dapetin sebuah RAM yang speednya udah 3600 MHz, dimana kalau dibandingkan di merek lain, itu biasanya paling banter di 3200 MHz aja. Yuk lanjut, untuk berikutnya karena platformnya juga udah AMD, sekalian aja VGA-nya yang dipakai adalah AMD, yakni tipenya tuh AMD Radeon RX 6600 XT. Untuk saat ini setidaknya sampai di Agustus 2022, kalau pengen rakit PC khususnya untuk gaming aja, VGA card dari AMD itu punya price performance yang lebih oke dibandingkan dengan VGA-nya Nvidia. Untuk performa gaming, RX 6600 XT ini ada di atas RTX 3060 tapi dengan range harga yang serupa atau bahkan ada yang lebih murah. Karena untuk tipe yang MSI Gaming X ini adalah seri high-end, jadi harganya agak sedikit lebih mahal dibandingkan dengan RX 6600 XT dari merek dan tipe yang lain. Karena dia punya kipas yang lebih silent dan performa pendinginan juga yang lebih oke. Untuk MSI Gaming X ini ada di harga sekitar 6,7 jutaan. Kalau harga segini menurut kalian kemahalan, kalian bisa cari yang tipe atau merek lain, kayak Asus Dual itu di 5,5 juta, atau kalau yang MSI Match 2X itu di harga 6,2 juta. Oh ya, RX 6600 XT ini cuma menggunakan 1x8 pin power aja, dengan PSU minimal di 500 watt. Terus untuk penyimpanan di sini pakai 2 buah. Pertama tentunya SSD NVMe saya pakai dari Team Group dengan tipe MP33 yang harganya makin hari itu makin murah. Untuk SAS 512GB sekarang harganya cuma di 700.000, yang mana sebelumnya tuh bisa dapat di 800 sampai 900 ribuan gitu. Untuk tipenya dia emang masih NVMe Gen 3, tapi dengan budget 700.000 mana lagi yang bisa dapetin speed sekencang ini sampai 3000 Mbps. Kalau dibandingkan dengan brand lain, ya biasanya di harga 700-an ribu tuh paling banter speednya di 1800 sampai 2400-an aja. Untuk daya tahannya juga udah lumayan lama sampai di 350 TBW. Dan untuk yang kedua pakai hard disk 1 TB, ini untuk penyimpanan aja. Selanjutnya untuk mendinginkan PC ini dari hawa-hawa panas ya, saya pakai kipas yang katanya ini Noctua Killer yang harganya terjangkau di 250.000, udah dapat 3 buah kipas RGB yang speednya bervariasi, maksimal sampai 2000 RPM. Biasanya kipas-kipas harga segini cuma dapat speed 1200 RPM doang, ini bisa sampai 2000 loh. Kipasnya juga tergolong silent dan aliran udaranya ini kerasa deres banget dari dalam. Untuk penempatan kipasnya saya taruh 2 di depan sebagai intake dan 3 buah exhaust, masing-masing 2 di atas dan juga 1 di belakang. Nah, berhubung di sini jumlah intake-nya lebih sedikit, jadi dalam BIOS-nya saya set intake-nya jalan di kecepatan yang lebih kencang dibandingkan dengan exhaust-nya. Dan tentunya untuk menyuplai daya dari PSU ini, saya tuh nemu satu PSU yang bisa dibilang hidden gem ya. Karena ini tuh PSU yang cukup jarang dibahas, tapi punya performa, punya spek yang oke banget dibandingkan dengan harganya. Bisa dibilang harganya tuh kaki 5, spek dan performanya itu bintang 5. Iya, yang saya pakai adalah dari Adata XPG Pylon atau Pylon 550 watt 80 plus bronze. Nih, kalian bisa lihat sendiri fitur proteksinya udah kayak PSU kelas atas dan tentunya udah pakai Japanese kapasitor asli.
Yang paling saya suka dari PSU ini, dengan harga 700.000 kita udah bisa dapetin power supply yang punya range voltase input full di 100 sampai 240 volt. Yang mana kalau cari di brand lain itu budget segini biasanya cuma dapat yang range sekitar 200 sampai 240 volt. Range luas seperti ini artinya PSU kita tuh bakal jauh lebih tahan terhadap kondisi listrik rumah yang mungkin tidak stabil. Nah, untuk link pembelian PSU ini kalian bisa langsung cek aja di kolom deskripsi di bawah. Ya, sepertinya udah saya sebutin semua untuk part yang dipakai dalam PC rakitan kali ini, dan ya ternyata untuk rakitan full black dengan RGB seperti ini menurut saya oke juga ya, karena dia terlihat lebih simple, minimalis, apalagi di bagian depannya ini dia kan full tertutup, jadi kelihatannya tuh kalem, padahal sebenarnya punya spek yang di dalamnya tuh gahar banget. Oke, langsung aja ya kita tes untuk performa dari PC rakitan kali ini seperti apa. Yang pertama kita coba tes dari benchmark sintetis pakai Cinebench R23 untuk si Ryzen 5 5600-nya. Nah, di sini untuk Ryzen 5 5600 dia mendapatkan skor 1472 poin untuk single core dan 10900 untuk multi core. Untuk performa single core emang sedikit kalah ya, sedikit lebih kecil sekitar ya 5% lah dari Ryzen 5 5600X. Tapi untuk multi-core performanya bisa dibilang cukup seimbang. Sekali lagi CPU ini tuh bisa banget kalian jadikan pilihan mengingat harganya tuh selisih jauh sekitar 600 ribuan dibandingkan dengan Ryzen 5 5600X. Terus secara suhu juga selama proses benchmark di Cinebench R23 untuk CPU-nya mentok di 66 derajat dengan rata-rata di 59,2 derajat Celcius. Suhunya tergolong lumayan adem mengingat airflow dari casing ini lumayan terbatas ya. Untuk CPU package power-nya juga bisa tembus sesekali sampai 76 watt yang artinya di Core AK400 ini udah sangat cukup buat nahan Ryzen 5 5600. Lanjut ya, untuk skor 3D Mark Time Spy dari RX 6600 XT dapetin skor di 9795 poin, yang artinya lebih tinggi sekitar 15% dari RTX 3060 dengan harga yang sama. Jadi untuk performa gaming harusnya ini bakal lebih oke dibandingkan dengan RTX 3060. Yang bikin saya penasaran adalah gimana sih performa RX 6600 XT ini kalau dipakai buat kerja produktif. Nanti bakal saya bandingkan untuk render dengan Adobe Premiere Pro. Sekarang kita lihat dulu sedikit performa buat dipakai gaming yang biasa saya mainkan di beberapa game. Pertama ada CSGO, yang settingannya ini nggak saya ganti di preset high dengan settingan resolusi 2K sesuai monitor saya. Hasil performa RX 6600 XT ini cukup mengesankan dengan rata-rata FPS itu ada di atas ya 350-an lah. Kalau kalian pakai monitor yang masih Full HD, performanya bakal lebih tinggi dari ini. Begitu juga di game eFootball 2023 dengan resolusi 2K, performanya tuh stabil banget di antara sekitar 58 sampai 60 FPS. Lalu untuk pengujian kebutuhan produktivitas, di sini saya coba pakai render ya dengan Adobe Premiere Pro. Video yang biasa saya pakai buat benchmark, durasinya itu 5 menit 54 detik, video asli di 4K, dirender ke resolusi 2K di 30 FPS. Hasilnya, RX 6600 XT ini bisa menyelesaikan dalam waktu 2 menit 53 detik. Yang ternyata kalau dibandingkan dengan RTX 3060, dia masih di bawah ya. Tapi untuk performa segini menurut saya sih udah sangat mumpuni. Terakhir, untuk konsumsi daya, PC ini ketika idle atau nggak diapa-apain, itu makan daya sekitar 64 watt. Naik ke sekitar 80 atau 100 watt itu ketika dipakai browsing-browsing, dan naik lagi ke 230-an ketika dipakai buat ngegame, dan sekitar 260 watt saat dipakai rendering video di Premiere Pro. Oke, segini dulu untuk video PC rakitan kali ini. Semoga rakitan kali ini bisa memberi kalian inspirasi untuk rakitan yang pengen kalian bikin nantinya. Atau buat kalian yang mungkin pengen rakit tapi nggak bisa, sekali lagi kalian bisa kontak saya aja, DM aja di Instagram @gigadgetindo. Atau kalian juga bisa email saya ada di kolom deskripsi di bawah. Ya, segini dulu untuk video kali ini. Terima kasih ya buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Randy pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao, bye-bye.